Om Swastiastu. Baik, perkenalkan nama saya Lemadi Ducita Laksmi dengan NIM 2311011033. Di sini saya dari kelas B semester 4 nomor absen 9. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Wah, semangat banget nih pagi ini. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu mau lihat nih siapa yang udah siap untuk belajar hari ini. Ayo coba angkat tangannya dulu yang udah siap belajar. Bagus. Wah, sebelum masuk ke materi hari ini, Ibu punya pesan penting nih buat kita semua. Hari ini Ibu cuma mau mengingatkan di sekolah ini kita semua adalah satu keluarga. Kalau ada masalah ataupun kesulitan, jangan ragu untuk bercerita ya. Ibu akan selalu siap mendengarkan semuanya. Selamat belajar ya untuk semuanya. Nah, hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan juga penting dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu mengenai tabiat dari orang lain. Mungkin udah ada yang pernah dengar atau punya gambaran apa sih itu tabiat? Atau ada yang bisa coba menjelaskan atau menurut kalian apa itu tabiat dan siapa yang mau mencoba? Oke, tidak apa-apa kalau masih bingung. Jadi di sini Ibu akan memberikan penjelasan mengenai tabiat. Jadi tabiat itu bisa kita artikan sebagai sikap ataupun karakter dari seseorang yang biasanya menetap atau terlihat dari kebiasaan dari masing-masing orang tersebut. Gampangnya, itu merupakan ciri khas dari seseorang yang membedakan satu orang dengan orang lainnya. Bayangkan kenapa sih si A itu kelakuannya kayak gini, kenapa sih si B itu kayak gitu. Nah, itu semua berkaitan dengan tabiat. Untuk menilai tabiat seseorang, ada 3 indikator penting yang perlu kita perhatikan. Apa saja sih indikator itu? Yang pertama ada nilai, yang kedua ada karakter, yang ketiga ada perilaku. Sekarang kita akan bahas satu persatu dari nilai dan juga karakter dan juga perilaku. Yang pertama ada nilai. Jadi nilai itu adalah prinsip ataupun keyakinan yang dipegang teguh oleh seseorang yang mendasarkan dia untuk mengambil keputusan dan juga untuk bertindak. Contohnya seperti nilai kejujuran, nilai disiplin, nilai empati, dan yang lainnya. Sekarang coba siapa yang bisa kasih contoh di kelas ini yang bisa menunjukkan nilai positif? Ya, Awi? Saya, Bu. Saya tahu, Bu, kalau Tita selalu mengembalikan barang temannya yang tercecer tanpa diminta, bahkan saat tidak ada yang melihat. Itu kan menunjukkan nilai kejujuran dan tanggung jawab menurut saya, Bu. Tepat sekali. Tita menunjukkan nilai kejujuran yang kuat. Nah, kalau contoh yang kurang menunjukkan nilai positif, ada yang bisa sebutkan? Untuk Tita dipersilakan. Saya, Bu. Kalau Dayu dia sering mencontek saat ulangan. Padahal udah jelas itu salah. Menurut saya dia kurang menjunjung tinggi nilai kejujuran sih. Nah, betul sekali. Dayu perlu belajar lagi untuk tentang pentingnya nilai kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Kalian semua perlu mengingat ya betapa pentingnya nilai itu menjadi pedoman dalam hidup kita. Apakah ada pertanyaan lagi lainnya mengenai nilai ini? Tidak, Ibu. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, kita akan lanjut ke indikator yang kedua, yaitu karakter. Di mana karakter ini adalah kumpulan sifat baik ataupun buruk dari diri seseorang yang mempengaruhi cara dia untuk berpikir, bertingkah laku, dan juga bertindak ataupun merasakan. Karakter ini jangkauannya lebih luas daripada nilai, karena karakter itu terbentuk dari wujud nyata dari nilai-nilai yang kita pegang. Sekarang, siapa yang mau coba beri contoh tentang karakter yang positif dari teman-teman kalian? Baik, untuk Dayu dipersilakan. Saya, Bu. Awi itu karakternya bagus sekali. Dia selalu menyelesaikan tugasnya tepat waktu, bahkan sering membantu teman yang kesulitan. Ini menunjukkan karakter disiplin dan suka menolong. Nah, luar biasa. Jadi Awi itu memang perlu dicontoh. Lalu bagaimana dengan karakter yang perlu kita perbaiki? Siapa yang bisa memberikan contoh tentang perilaku yang negatif ini? Oke, untuk Awi dipersilakan. Saya, Bu.
Kalau menurut saya, Titania itu kadang suka ngeluh kalau misalkan dikasih tugas yang cukup sulit. Kemudian dia itu tipikal yang gampang menyerah, dan menurut saya itu menunjukkan karakter yang tidak gigih. Terima kasih Awi atas contohnya. Titania memang perlu untuk melatih kegigihannya lagi. Tetapi karakter itu bisa dirubah, tapi butuh proses dan kemauan yang kuat dari diri kita sendiri. Tidak instan ya, tapi dengan seringnya berlatih dan juga kebiasaan yang baik, karakter negatif itu bisa kita rubah menjadi karakter yang lebih positif. Baik, yang terakhir kita akan membahas variabel yang ketiga, yaitu mengenai perilaku, di mana perilaku merupakan tindakan atau cara seseorang bertindak dalam situasi tertentu. Perilaku adalah hasil dari nilai-nilai yang kita yakini dan karakter yang kita miliki. Jadi, perilaku itu adalah wujud nyata dari nilai dan juga karakter kita masing-masing. Nah, kalau contoh positif dari perilaku, siapa yang mau coba? Untuk Rita, dipersilakan. Bu, saya pernah lihat Awi saat melihat teman lain terjatuh, dia langsung siap menolong dan bertanya keadaannya. Nah, perilaku itu menunjukkan Awi punya nilai empati dan karakter peduli. Bagus sekali contohnya. Awi memang menunjukkan perilaku yang sangat positif. Lalu bagaimana dengan perilaku yang tidak baik? Siapa yang mau memberi contoh? Untuk Dayu, bisa? Saya, Bu. Tita itu sering banget buang sampah sembarangan di kelas, padahal sudah ada tempat sampah. Menurut saya, itu perilaku yang kurang bagus, Bu. Benar sekali, perilaku Tita itu sering menunjukkan dia tidak peduli terhadap kebersihan dan memiliki tanggung jawab yang kurang. Yang tadi kamu bilang itu merupakan perilaku yang sangat kelihatan. Perilaku merupakan manifestasi yang paling jelas dari nilai dan juga karakter seseorang. Tapi perlu diingat, perilaku yang kita lihat mungkin hanya sebagian kecil dari tabiat seseorang secara keseluruhan. Oke, sampai di sini saja. Ada yang mau bertanya lagi? Baik, kalau sudah jelas berarti kalian sudah paham ya tentang tabiat dan juga ketiga indikator yang tadi kita sebutkan tentang nilai, karakter, dan juga perilaku. Baik anak-anak, waktu kita sudah hampir habis. Hari ini kita sudah belajar mengenai tabiat dari seseorang. Kita sudah tahu bahwa tabiat itu adalah sifat ataupun karakter seseorang yang menetap. Lalu kita juga sudah membahas 3 indikator penting mengenai tabiat seperti nilai, karakter, dan juga perilaku. Ingat ya, nilai itu adalah pedoman ataupun keyakinan, sedangkan karakter itu merupakan kumpulan sifat yang terbentuk. Sedangkan perilaku adalah wujud nyata dari nilai dan juga karakter. Ibu berharap kalian bisa menetapkan pemahaman ini dari diri kalian sendiri dulu dan coba pahami untuk orang lain agar menjadi lebih baik lagi. Untuk tugas minggu depan, coba kalian amati orang-orang di sekitar kalian dan coba identifikasi dari nilai mereka, karakter mereka, dan juga perilaku positif ataupun negatif yang menonjol dari diri mereka masing-masing. Tuliskan dalam satu paragraf yang singkat ya. Sebelum kita akhiri, Ibu mau nanya nih ke kalian semua, apa yang paling berkesan dari pelajaran hari ini? Oke, Awi? Saya, Bu, menurut saya jadi lebih paham kenapa orang itu bisa beda-beda sifatnya. Ternyata ada di dalamnya itu ada nilai, karakter, dan juga perilaku yang membentuk mereka seperti itu. Untuk yang lainnya, untuk Tita? Nah, kalau saya jadi sadar kalau perilaku saya itu cerminan dari nilai dan karakter saya sendiri, Bu. Dan yang terakhir dari Dayu, apa yang paling berkesan? Kalau saya belajar kalau kita bisa mengubah karakter jadi lebih baik, walau butuh proses. Bagus sekali respon kalian. Ibu berharap juga kalian bisa terus belajar mengembangkan tabiat yang positif dalam diri kalian masing-masing. Jangan lupa pesan ibu tadi ya, kalau ada kesulitan dan jangan sungkan untuk bercerita lagi. Oke, sampai sini dulu penjelasan pelajaran tentang hari ini. Terima kasih atas partisipan dan juga aktif kalian masing-masing. Sampai jumpa minggu depan ya. Terima kasih. Terima
Terima kasih, Bu.